Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Aman ya? Aman lah ya. Mauro Zylstra ke Persija dikontrak 2,5 tahun. Aman-aman aja. Gak bakalan ada yang bilang penurunan karir. Coba kalau ke Persib pasti banyak yang bilang penurunan karir. Betul apa betul? Alah, dasar otak udang. Lah kalian bilang begitu ke Persib penurunan karir. Lah yang jadi penguasa Liga 1 siapa ya? Sejak era Liga 1, tim mana sih yang sering juara? Maka dibilang penurunan karir. Nggak usah banggain 11 bintang yang didapat, tapi didapatnya dari zaman Majapahit. Tapi bilang aja kalian benci sama Persib gitu kan? Gimana besok nih kalau Ivar Jenner ke Dewa United? Apakah akan dibilang penurunan karir? Oh tentu tidak, nggak bakalan dibilang penurunan karir. Kan Dewa United bukan musuh gue gitu kan. Kocak betah orang-orang KJP. Berarti semakin banyak nih pemain-pemain diaspora yang bermain di Liga Indonesia. Selanjutnya menyusul Ragnar Oratmangun, Justin Hubner, dan Nathan Choaon gitu. Ya kemungkinan besar Jusa dan Tejo ya musim depan kali ya. Tapi pernah nggak sih lo kepikiran kok gampang banget ya klub-klub di Liga Konoha? Kemarin ada yang protes tuh ketika kami bilang katanya Liga nggak buat bang, jangan bilang Liga Konoha bang, kurang enak didengarnya, pakai Liga Indonesia aja. Padahal apa yang salah dengan Konoha? Konoha itu kan gudangnya para ninja loh. Konoha itu adalah apa ya, daerah desa favorit saya lah ya, dan nggak ada yang jelek-jeleknya tuh di Konoha. Tahu nggak kenapa Liga Indonesia ini dinamain Liga Konoha? Ya orang yang jeli ngelihat pertandingan Liga Indonesia ya pasti tahu dong kenapa Liga Indonesia ini disebut Liga Konoha. Karena ya itu kebanyakan gelutnya dibandingkan main bolanya. Nah balik lagi, banyaknya pemain-pemain diaspora ke Liga Indonesia alias Liga Konoha. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa pemain diaspora kok gampang banget main di Liga Indonesia? Padahal kemarin-kemarin susahnya minta ampun. Itu makanya klubnya aja pinter ngerayunya gitu. Ya karena pemainnya aja di luar negeri udah nggak laku, udah nggak kepake gitu. Ya nggak juga sih. Asal kalian tahu aja, ini semua tuh emang udah direncanakan sama PSSI. PSSI itu ngebet banget pengen juara AFF seperti permintaannya Toel. Ini Toel kayaknya punya rahasia PSSI ini. Sampai-sampai setiap permintaannya diturutin loh sama si PSSI ini. Kenapa PSSI minta pemain-pemain diaspora ini main di Liga Indonesia? Karena AFF itu bukanlah agenda FIFA yang otomatis kalau pemain-pemain diaspora bermain di liga luar negeri, klub-klub di liga luar negeri itu boleh dan berhak nolak pemainnya dipanggil ke AFF. Lah sementara PSSI pengen banget juara AFF, tapi pemainnya nggak bisa dipanggilin karena dijagain atau nggak dilepas sama para klubnya di luar negeri, kan repot juga. Makanya para pemain diaspora timnas Indonesia ini disuruhinlah main ke Liga Indonesia, karena kalau udah di Liga Indonesia itu wilayah kekuasaan PSSI, itu secara singkatnya. Jadi para pemain timnas diaspora Indonesia itu bermain di Liga Indonesia bukan karena Liga Indonesianya bagus, bukan karena cuma klub di Indonesianya bagus atau gajinya gede. Ya meskipun benar sih gajinya di Liga Indonesia lebih gede dibandingkan di Liga luar negeri, tapi para pemain timnas atau diaspora timnas main di Liga Indonesia itu karena memang diperintah sama PSSI. Makanya kalau nanti AFF Indonesia nggak juara juga dengan para pemain timnas yang udah dimasukkan ke Liga Indonesia, ya ini sih kebangetan banget ya. Artinya bukan cuma nama pemain timnas yang akan dicap sebagai pemain grade C, tapi PSSI pun dicap dengan cap yang payah. Ya iyalah payah. Kenapa payah? Udahnya menyuruh ya pemain diaspora timnas Indonesia main di Liga Indonesia, terus dipakai juga di AFF, gagal juga, apa nggak payah?
Pemainnya sama nih, wong zaman STI aja nih, dengan pemain-pemain yang sama, itu bisa tembus 16 besar Piala Asia kok. Tapi kenapa AFF nggak bisa juara? Kan itu jadi pertanyaan, salahnya siapa tuh kalau udah gitu? Maksud saya gini loh, ini kan Toel maksa banget ya bukan nyuruh sih, mungkin loh ya ada indikasi gitu ya di kompor-komporin supaya Sintayong dicopot, terus juga sekarang pengen juara AFF, tapi tiba-tiba gimana caranya nih buat juara AFF? Ya udah pemain diaspora panggilin aja ke Liga Indonesia biar gampang diambilnya nanti kalau di AFF. Kalau di luar negeri kan susah tuh, klubnya nggak mau lepas. Tapi ketika timnas Indonesia di AFF pakai pemain diaspora terus gagal juga, berarti yang salah siapa di sini? Karena kan di zaman Sintayong dengan pemain diaspora yang sama mampu lolos 16 besar Piala Asia. Lah ini sekelas AFF dengan pemain yang sama gagal juara. Kan kebangetan namanya. Makanya ya, buat supporter manapun ya, nggak usah lebay kalau tim kalian dapetin pemain diaspora. Karena semuanya itu dikasih sama PSSI. Secara logika gini deh ya, nggak akan ada klub di Indonesia yang bisa ngedapetin pemain timnas Indonesia tanpa izin dari PSSI. Paham sampai sini? Kalau masih ada yang protes dengan pembahasan kami ya otaknya didengkul namanya. Sekolah yang rajin ya. Ya sekarang sih kalau benar terjadi seperti ini tinggal tunggu aja nasib timnas Indonesia seperti apa. Apakah akan seperti timnas Malaysia gitu. Kan timnas Malaysia juga kayak gitu tuh. Membiarkan pemain-pemain naturalisasinya bermain di Liga Malaysia. Akhirnya 3 tahun timnas Malaysia jeblok di semua ajang. Apakah itu akan menimpa timnas Indonesia juga? Lanjut kita ke bursa transfer. Ini bursa transfer hampir ditutup nih. Tanggal 6 itu ditutup ya. Tapi jangan khawatir. Nggak usah kaget juga. Kalaupun nantinya udah lewat tanggal 6. Tapi kok masih ada klub yang ngumumin pemain baru? Itu hal yang wajar. Karena dalam sistem transfer di BRI Super League, PT Liga alias PT LIB adalah sistem transfer yang paling aneh di dunia. Meskipun ditutupnya tanggal 6, tapi ada tenggang waktu sampai tanggal 12. Makanya di tanggal 6 sampai 12 tuh klub itu masih boleh mengumumkan pemain asal pemain tersebut memang sudah didaftarkan ke PT Liga. Nah seperti biasa di masa-masa penutupan bursa transfer seperti sekarang ini pasti rame nih yang welcome. Sekarang kita coba bahas news flash-nya aja secara singkatnya aja. Yang pertama dari Persis Solo. Persis Solo melepas 2 pemain Jepangnya. Yang satu Kodai Tanaka ke Dewa United dengan status pinjaman sampai akhir musim. Dan yang satu justru kapten mereka Soya Yamamoto yang dipinjamkan ke Bayangkara FC. Dan yang paling lucu buat kami, Persis Solo malah meminjamkan pemain yang baru direkrutnya, yakni Clayton de Sousa. Ini katanya sih dipinjemin nih ke tim Liga 2 Garuda Yaksa. Gila ya, nggak ada yang berani nolak permintaan tim presiden. Ngomongnya nggak sesuai regulasi main di Liga 1. Lah kalau udah tahu nggak sesuai regulasi ngapain direkrut sama Persis Solo, kan kocak. Akhirnya Persis Solo pun mendapatkan Jefferson Carioca. Ini striker Brazil 24 tahun 182 cm dengan harga 2,17 miliar rupiah. Yang musim lalu main di Liga Korea Selatan bersama Ansan Greener. Dan yang satu lagi mungkin Dejan Tumbas ya. Entah setelah berita ini turun udah diperkenalkan atau belum nih si Dejan Tumbas nih yang dari Persebaya. Yang kedua dari Semen Padang. Semen Padang mendapatkan Diego Mauricio dari Persebaya dengan status bebas transfer. Usai si Diego Mauricio ini dilepas ya di Persebaya di putaran 2 ini. Yang ketiga Persijap Jepara mendapatkan Lucas Morellato. Ini ex Barito Putra ya yang musim ini main di Liga Bahrain.
Yang keempat, Madura United meresmikan Emerson Sosa yang sudah kami bikinkan profilnya ya. Ini adalah asing terakhir ya yang direkrut Madura di putaran 2 ini. Yang kelima dari Persib Bandung. Nah, sebelum kita bahas pemain lain yang kabarnya akan jadi kejutan di Persib di pertandingan lawan Maluku United nanti, katanya sih kan selain Sergio Castel akan ada kejutan lain nih yang akan diberikan oleh Persib. Siapa ya? Nah, kita akan coba bahas dikit nih siapa sih Sergio Castel ini. Dia ini tuh striker 30 tahun yang lahir di Las Rojas, Spanyol. Nah, Las Rojas ini itu daerah otonom di wilayah kekuasaan Madrid loh ya. Sebelum kami bahas ini Sergio Castel ini bagus apa enggak, ya kita lihat deh CV-nya. Nah, di sini tertulis ya, kecuali mungkin di Malaga di 2024 itu pun di Liga 2-nya Spanyol ya. Selebihnya dia main di Liga 3 Spanyol dan ya kebanyakan Liga 2 dan Liga 3 ya. Osasuna B, Atletico Madrid B, Ibiza dan lain-lain. Dia juga pernah main di Liga New Zealand, pernah main di Liga India dan pernah main di Liga Vietnam juga. Dan terakhir kali di Liga Siprus. Tapi catatan statistiknya setiap musim nggak terlalu bagus sih, nggak terlalu produktif sih. Paling mentok cetak 13 gol tuh di paruh musim aja, di paruh musim ini ya, di Liga Siprus. Dia ini udah tampil 15 kali loh, cuma cetak 3 gol aja tuh. Makanya kami tuh heran kenapa Boyan Hodak pilih si Sergio Castel ini. Ini beneran Boyan Hodak yang pilih atau ada apa nih? Ada orang Persib yang memang ditawari sama agen dengan harga miring, terus dengan duit yang lumayan gede terus mau gitu. Tapi ya nggak tahu lah, kami belum bisa berspekulasi soal si Sergio Castel kan. Meskipun di liga-liga luar dia ini bapuk, tapi nggak tahu juga sih kalau di Liga Indonesia. Nah, kejutan lain, kalau dari infonya sih ada nama Sirus Margono sih yang akan diperkenalkan sama Persib. Tapi benar apa enggaknya kami pun nggak bisa jamin. Selain Sirus Margono juga ada nama Ragnar Oratmangun. Kalau Sirus Margono sih kami ya udah ngeliat apa ya, hilal tanda-tandanya ya. Tapi kalau Ragnar kami masih ragu sih beneran ke Liga Indonesia apa enggak. Apakah benerannya ke Persib atau justru ke Persija atau ke Persebaya ya. Kami no komen lah kalau soal Ragnar ya. Kalau soal Sirus ya kami udah pernah bahas lah kalau itu. Yang keenam dari Persija ada nama Jean Mota. Ini gelandang asal Brazil 32 tahun 172 cm dengan harga 8,69 miliar rupiah yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Vila Nova di Liga 2 Brazil. Lah, bukannya Persija udah ada 11 pemain asing, kok nambah lagi? Apa ada yang akan dilepas nih? Tapi siapa? Teles, Rio, Fabio, Gustavo, atau Eduardo? Kan selain Mota, masih ada kiper juga tuh yang namanya Pedro Caracoci. Hebat banget ya Persija, belanja mulu. Banyak duitnya nih tim ya. Encip mah mana bisa, Kismin Encip mah. Ini baru asing loh ya, diaspora kabarnya mau nambah lagi tuh. Sandy Walsh, Ragnar, Ole Romeni, Pelupesi masih dalam intaian Persija. Wow, amazing ya. Besok-besok boleh tuh tim lain ngikutin pakai APBD. Biar ujung-ujungnya Liga Indonesia balik lagi ke era 90-an alias Liga Amatir.